Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya kita udah berhasil nih menyelesaikan bagian si karyawan bisa dibilang. Jadi kita udah untuk si API si karyawan ya, kita udah buat kalau misal kita tampilin semua data, kemudian di sini kalau misal kita mau nampilin data berdasarkan ID-nya aja, gitu kan, yang mana dia ditangkap oleh si kurung kotak itu. Kemudian kita udah nambahin juga untuk delete, ini kan, delete berdasarkan ID karyawan juga. Kemudian di sini juga ada insert sama update. Walaupun kalau untuk insert sama update dia masih belum kita coba ya, belum selesai uh, karena kita butuh data yang mana data itu didapat dari inputan si user gitu. Jadi belum, meskipun udah selesai tapi masih belum sepenuhnya dicoba ya, khususnya bagian update dan juga bagian si insert gitu. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya. Jadi kita akan selesaikan dulu yang bagian insert dan juga update-nya gitu. Yang mana fokus kita kali ini adalah bagaimana cara kita menghubungkan antara si form dengan si API-nya kita gitu. Oke, jadi di sini akan ada dua cara gitu bisa dibilang untuk uh, menyelesaikan ini gitu ya. Oke, jadi pertama kita akan buat si formnya dulu. Kita kan yang karyawan. Nah, ini kita akan buat form untuk nambah karyawan dulu ya. Jadi teman-teman bisa tutup dulu yang API. Kemudian kita buat dulu di pages. Kita buat sebuah folder, kita kasih nama karyawan gitu. Kenapa? Karena ini kan API slash karyawan. Nah, di sini saya mau kalau misalkan kita slash karyawan, itu nanti munculnya adalah eh, halaman website gitu kan. Ini kan API bentuknya. Nah, di sini yang saya ingin adalah halaman website gitu. Jadi masuk di karyawan, kemudian di dalam karyawan kita buat satu file, misal namanya juga index.js gitu. Jadi pada saat slash karyawan, maka nanti yang ditampilkan itu adalah halaman website gitu. Nah, di sini untuk halamannya kita bisa apa? Copy paste dari sini ya. Oke, jadi oke di sini kita copy paste dulu aja semua. Jadi yang di bagian index kita copy paste ke dalam index yang ini. Nah, kemudian di sini fungsinya kita ganti jadi karyawan gitu. Nah, kemudian di sini untuk header sama footer kita biarin ya. Jadi kita akan hapus yang button. Kemudian di sini ada button. Nah, ini sama yang atas ini kita hapus. Paling berarti di sini paling nggak kita buat tulis misal ada dua gitu. Ini adalah halaman tambah karyawan gitu ya. Kita save. Kemudian pada saat ini kita enter. Nah, dia akan masuk ke halaman nih. Ini adalah halaman tambah karyawan gitu. Jadi kalau misalnya ini itu halaman yang awal gitu ya, kita udah buat folder, jadi otomatis dia karyawan gitu. Nah, dia masuk ke halaman karyawan di sini gitu. Oke, jadi itu untuk di sini untuk halaman si karyawannya itu gitu. Jadi di sini kita udah ada head juga, udah semua disiap. Oke, kita akan masuk ke bagian section ini. Kita akan buat formnya dulu gitu. Nah, untuk managing form, jadi kalau teman-teman ingat ya, jadi di HTML cara HTML itu udah ada. Kemudian pada saat kemarin video mengenai React.js untuk handling form juga ada gitu. Nah, di sini kita akan coba pakai dua cara yang berbeda. Jadi di Next.js ini karena dia itu adalah framework untuk si React.js, jadi dia itu bisa dibilang lebih lengkap gitu. Ada dua cara yang kita bisa pakai untuk handling form ini gitu. Oke, jadi kita akan coba pertama yaitu pakai cara React.js gitu. Jadi pada dasarnya teman-teman bisa membuat aplikasi tanpa Next.js. Jadi maksudnya buat aplikasinya cuman pakai React.js doang itu juga bisa gitu. Nah itu tapi nanti sistem dan lain sebagainya agak beda dengan si Next.js. Tapi intinya bisa gitu. Nah di sini kita akan coba pakai caranya React.js dulu. Jadi kalau caranya React.js itu uh, sama di video yang udah pernah di itu ya. Jadi di sini ada sebuah form gitu kan. Di sini ada form, kemudian label, input, dan lain sebagainya. Pakai kayak gini caranya, kita pakai set email, set password, kemudian kita masukin ke dalam use state.
kemudian di sini ada on submit gitu. Oke, jadi misal ini kita copy paste aja ya, biar cepat gitu. Jadi ini kita copy yang dari form, kemudian kita paste di bagian eh, sini. Oh, tapi sebelumnya ini kan index ya. Kita akan buat satu lagi form insert, sorry. Jadi sini insert.js gitu. Nah, di sini untuk si ininya. Jadi sorry, ini kita copy paste lagi dulu ya. Ini pindah ke sini. Kemudian kita pergi ke si form lagi. Nah, ini yang bagian formnya kita copy ke bagian insert di sini. Kemudian masukin di sini. Nah, di sini. Kemudian ini form kita agak tab lagi ya. Jadi kita rapihkan dikit. Kemudian oke, di sini kita nggak butuh select ya, karena kita cuma inform. Nah, oke, ini input kita geser. Oh, ini geser sampai di geser. Nah, oke, dah gitu. Jadi ini kita save. Ini misal kita pergi ke karyawan slash insert. Nah, oh sorry, oh ya, ini kita hapus dulu. Nah, jadi value di sini. Ini kita hapus dulu on change-nya juga. Nanti kita akan buat lagi. Kita hapus, kemudian di sini on change juga kita hapus. Di sini value sama oke, text area kita nggak perlu ini ya, kita hapus aja text area-nya. Nah, gini. Kita save. Nah, jadi ini ada email sama password gitu untuk si insert gitu. Oke, oh ya sebelumnya mungkin kita akan selesaiin dulu si halaman indeks ini ya. Jadi kan kalau misal di halaman indeks, kan di sini untuk isi datanya masih belum ada gitu. Nah, kita akan ambil data dari si uh, yang ada di dalam API di sini gitu. Gitu ya. Jadi caranya kita akan pakai cara client side dulu. Nanti untuk penjelasannya nanti kita akan pisah gitu ya. Jadi di sini kita buat satu aja contoh untuk si namanya daftar karyawannya gitu. Nah, nanti untuk si daftar supplier dan lain sebagainya itu nanti akan kita buat di video terpisah, kemudian dengan cara yang berbeda gitu. Nah, nanti untuk penjelasannya juga akan ada di video itu gitu. Jadi untuk video kali ini kita yang penting tampilin dulu aja ya, biar di sini ada isinya juga gitu. Oke, jadi caranya di sini sama ya. Kita perlu variabel di sini misal karyawan, set karyawan gitu. Kemudian di sini use state. Kemudian kita di sini pakai use effect. Kita pakai use effect. Nah, di sini kita buat dia cuma nampilin satu kali. Jadi jangan lupa kasih kotak ya. Nah, di sini yang dilakukan adalah kita akan nge-fetch data. Fetch datanya itu dari mana? Jadi nge-fetch datanya itu langsung gini. Kalau biasanya kan teman-teman pakai ke HTTPS, www dan lain sebagainya. Nah, tapi ini karena kita akan nge-fetch data dari halaman atau maksudnya dari project ini sendiri, kita langsung aja. Jadi slash API slash kemudian kita akan masuk ke sininya. Jadi API kemudian slash karyawan. Jadi udah sampai situ aja ya, karena kita mau masuk ke yang index tuh. Mau ke yang index yang mana dia berarti langsung cuma sampai karyawan di sini doang gitu. Oke, kemudian kalau udah kita bisa pakai teman-teman bebas ya, teman-teman udah tahu nih caranya yang pakai async await dan juga pakai gaya penulisan asinkronus ataupun gaya penulisan sinkronus gitu. Jadi teman-teman bebas mau pakai yang mana. Di sini kita coba ya res.json, kemudian di sini then res di sini kita coba console.log dulu ya. Kita coba masuk atau enggak sih datanya. Oke, ini kita save. Jadi untuk halaman awal ya. Kita coba klik.
API karyawan terus di sini kita sending API response for. Oke, sebentar kita akan coba. Oke, oke ini kita coba ini lagi. Oke, oh ya, coba di sini ya. Oke, dia nampil nih, ada objek. Nah, jadi datanya udah ketampil nih ya. Tuh ada Andi sampai dan seterusnya gitu. Nah, jadi data yang di sini tadi udah berhasil kita tampilin tuh console log. Nah, itu tampil di console log yang ada di web browser gitu karena oke nanti alasannya nanti ya. Jadi yang penting datanya udah masuk dulu gitu. Nah, oke. Jadi di sini misalnya kita langsung set karyawan dengan isinya res.value gitu. Oke, sebentar kita cek dulu di bagian misalnya insert proses. Nah, tadi di sorry di di bagian index nih. Jadi kan kita pakai response.success ya, yang mana sukses itu isinya ini nih. Ada status sama value yang mana kita ngirimnya dalam bentuk sebuah objek gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di sini juga ya, di sini dia itu bentuknya objek yang mana objeknya itu ada dua, ada status sama value. Oleh karena itu, jadi di bagian sorry di bagian index di sini yang halamannya kita kasih res.value. Kalau misal teman-teman mau nampilin cuman value-nya aja gitu. Jadi set karyawan bersama values. Nah, kemudian di sini kita tinggal tampilin aja si karyawannya gitu. Jadi misal gini, oh ya ini karyawan itu kan dia bentuknya array gitu ya. Jadi gini aja, langsung aja karyawan titik map gitu ya. Yang mana misal kita cut gitu. Ini return kita misal sederhana aja ya. Jadi kita akan buat dalam bentuk P gitu. Kemudian di dalam sini itu dia adalah k.karyawan skor nama. Kemudian di sini jangan masih ada merah tuh karena kita perlu naruh key underscore ID. Kita pakai ID aja ya untuknya. Nah, kita save. Nah, di sini dia muncul nih datanya gitu. Jadi di sini kita berhasil nih ngehubungin antara uh, website kita, maksudnya front end. Jadi yang bagian halaman front end, bagian halaman depan, itu udah kita berhasil menghubungkan si halaman depan ini dengan API yang udah kita buat di sini, di API karyawan indeksnya di sini gitu. Jadi itu ya caranya kita untuk membuat cara menghubungkan antara API dengan si halaman front end. Jadi mirip aja gitu. Nah, mirip itu karena kita menggunakan cara yang sama dengan eh, metode dari React.js gitu bisa dibilang gitu. Ataupun ya metode yang lain gitu menggunakan fetch gitu. Nah, nanti di video selanjutnya, video yang depan-depan kita pelajari dengan caranya si Next.js gitu. Jadi Next.js itu ada cara dia sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke yang form ya. Sorry, jadi sedikit tambahan tadi itu untuk cara nampilin eh, API data dari API ke dalam suatu halaman. Jadi ini kan udah bukan slash API tuh. Nah, ini tuh dia real halamannya di sini. Yaitu real halaman. Nah, di sini kita nge-fetch data, kemudian kita tampilin di sini gitu. Oke, jadi kita akan masuk kembali ke si insert. Ini di sini slash insert gitu ya. Nah, di sini kan ada, oke ini masih email password karena kita hasil kopian ya. Kita ubah dulu deh sebentar. Jadi kita masuk ke yang insert. Di sini kita rubah ada nama karyawan gitu. Kemudian di bagian passwordnya adalah nomor telepon gitu. Kemudian ini type-nya email, dan sini type-nya password. Nah, di sini kita akan pakai dua cara ya, tapi itu cara itu nanti lagi-lagi akan dijelaskan di video selanjutnya gitu. Nah, untuk kali ini kita akan pakai cara dari React.js gitu. Jadi menggunakan cara JavaScript atau cara React.js gitu. Nah, jadi
Pertama teman-teman udah siapin form kayak gini, sama kayak di video yang sebelumnya. Jadi kita akan buat dia pakai set gitu ya. Jadi di dalam sini kita pakai use state dulu, misal variabel nama, set nama. Itu adalah use state yang tadinya itu kosong ya, string. Kemudian kita ada telepon set telepon gitu, use state yang juga string by the way. Nah, oke, kita udah buat dia setnya ini gitu. Kemudian kita buat di sini si input type. Nah, di sini kita buat dia jadinya pakai on change kayak di video yang mengenai React.js ya. Jadi kita mirip di sini. Jadi on change, kemudian yang mana pada saat terjadi perubahan itu gitu ya. Kita mau ngeset nama dengan e.target.value gitu. Kemudian di sini juga jangan lupa untuk value-nya kita tulis ya. Jadi value-nya adalah nama gitu. Sorry, nama. Nah, kemudian untuk yang di sini, ini type-nya teks biasa ya, type text. Nah, di sini untuk value-nya itu dia didapat dari telepon gitu ya. Kemudian untuk on change-nya, jadi on change kemudian kita set telepon yang mana isinya adalah target.value gitu. Jadi ini sama persis dengan video yang mengenai form pada React.js gitu. Jadi kita akan buat cara yang sama. Nah, kalau sudah, kita akan pergi ke form, kemudian di sini kita klik yang on submit gitu. Jadi pada saat tombol submit yang ada di sini itu diklik, maka apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, di sini kita tulis ya. Jadi nanti fungsinya di atas ini juga ya. Di sini misal kita function variable bebas ya penulisannya, teman-teman mau pakai arrow atau ini karena di sini nggak terlalu ngaruh, karena ngaruhnya kan di this dan lain-lain. Nah, di sini nggak terlalu masalah gitu. Misal di sini kirim data gitu ya, sama gini. Nah, ini untuk value-nya di sini kita kirim data gitu. Oke, terus dikirim data ini kan, jadi pada saat ini diklik kan si value-nya itu udah berubah. Jadi kita bisa buat dulu di sini ya, misal variable nama. Oh, nggak usah deh. Ini kan udah ada nama itu dia dari sini itu ya. Nah, di sini untuk kirim data kita pakai caranya sih kita akan pakai fetch gitu. Jadi kita udah pernah ngambil data itu menggunakan fetch. Nah, di sini kita akan coba untuk ngirim data tapi juga menggunakan fetch gitu. Jadi bisa dibilang cara JavaScript gitu, atau cara dari React.js. Karena nanti caranya Next.js itu beda lagi gitu ya. Tapi di sini kita akan coba dulu. Jadi fetch. Jadi sama ya, kita fetch. Kemudian kita masuk ke halaman kalau misal mau kita insert. Jadi API/karyawan/insert gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat kan di bagian insert di sini tuh jadi apa? Dia itu halamannya itu adalah API karyawan/insert gitu. Jadi setelah /insert di sini itu dia menerimanya adalah request body. Jadi cuma bodinya doang. Gitu. Jadi oke. Di sini sebetulnya better lagi ya kalau misalnya ini. Jadi ini kan request ya. Jadi kita tambahin di sini if request dot method sama dengan post gitu. Kemudian di sini kita baru masuk yang ini, Ctrl X. Nah, di sini kita paste di sini. Kita tap dulu di sini ya. Nah, jadi di sini. Nah, jadi alangkah baiknya ya kalau misal di sini teman-teman pakai method post gitu. Nah, jadi sedikit penjelasan ya. Untuk post ini itu untuk metodenya itu ada beberapa. Jadi ada post, kemudian ada get, kemudian ada juga update gitu ya. Jadi mostly tiga itu. Jadi ada get, post, sama update gitu. Nah, yang membedakan apa? Jadi mainly atau yang paling sering itu adalah get sama post gitu. Nah, kalau yang membedakan adalah di sini. Jadi kalau misal teman-teman pakai get, itu yang teman-teman biasanya teman-teman bakalan pakai
parameter atau yang di sini gitu, yang satu 2 3 dan seterusnya gitu. Dan kemudian cara nangkapnya di sini tuh kan pakai param ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di yang ini, nah di sini kan dia pakai query. Query itu maksudnya yang di sini ya, samping di sini atau parameter lah sebutannya. Nah, di sini juga bisa sih teman-teman tambahin gitu. Misal if request dot method sama dengan get gitu. Ini kemudian ini dimasukin sini. Nah, kita baiki dulu. Nah, gini. Nah, dengan teman-teman masukin kayak gini ke get, otomatis kalau misal ada request yang dia menggunakan metode lain, itu dia akan di sini. Jadi kalau kalau misal bukan get, berarti dia akan ya udah nggak jalanin apa-apa. Atau misal teman-teman bisa tambahin error, return pesan error dan lain sebagainya itu bisa juga. Nah, fungsinya apa? Jadi misalkan di insert ini ya, ini kan dia metodenya post. Kemudian di sini ada body, ada telepon. Nah, fungsinya adalah supaya pada saat si user masuk ke halaman insert ini, si user itu dia hanya bisa menginputkan si inputan di sini itu melalui form gitu. Jadi kan kita akan membuat si form ini dia metodenya post gitu. Jadi kalau misal user mencoba masukin data lewat sini, kayak misal kan nambah, tapi nambahnya dari sini misalkan jadi nama eh, Siti, misal Siti Fatimah gitu ya, misal Siti Fatimah, kemudian slash nomor teleponnya gitu. Nah, itu nggak bakal bisa karena kita udah setting metodenya itu dia jadi post gitu. Jadi untuk menghindari, bisa bilang menghindari celah gitu untuk ya para hacker atau lain sebagainya itu membajak website kita gitu. Jadi kita perlu ubah gitu dia si metode yang ada di API kita itu jadi kayak gini, get atau post gitu. Khususnya untuk bagian yang kita mengirim form ya. Jadi kalau misal kita ngirim, intinya gini, kalau misal kita mau ngirim form, itu kita pastiin metodenya adalah post. Kalau misal kita cuma mau, kalau kita memang mau pakai yang ada di atas sini, kita pakai get gitu. Jadi kayak misal delete. Nah, delete itu di sini, misal teman-teman mau pakai apa namanya, yang pakai query di sini. Ya udah teman-teman pakainya get gitu. Di sini pakai if request.method sama dengan get gitu. Kemudian di bagian yang ini juga apa ngambil ngambil user berdasarkan ID gitu. Ini kan pakai get ya. Jadi ya udah teman-teman bisa taruh di sini getnya gitu. Oke, itu selingan lagi ya tambah dikit. Nah, ini teman-teman jadiin dia post dulu untuk yang insert. Kemudian kita kembali lagi ke karyawan di sini. Nah, di sini kan gini biasanya kita langsung di sini kita langsung then gitu then apa bla 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 gitu ya. Nah tapi di sini kita kan tambahin satu properti lagi di sini, kita kasih dia bentuknya objek. Eh, kita tambahkan satu argumen lagi maksudnya, sorry. Jadi di sini kita tambah argumen dia bentuknya objek. Nah isinya apa aja? Jadi isinya itu ini, teman-teman paste aja dari sini ya, jadi biar langsung. Nah, jadi isinya ada beberapa yang bisa dibilang teman-teman perlu perhatikan di sini. Ini kita hapus juga. Nah, ini sorry, ini ada nama sama uh, telepon. Nah, gini. Nah, di sini teman-teman lihat. Yang pertama jelas metodenya adalah dia post gitu. Di sini dia metodenya post sehingga pada saat ini misal kita isi get, kemudian kita kirim, itu nanti nggak bisa karena di API-nya itu kita setting dia post only gitu. Jadi di sini kita ubah dia jadi post gitu ya. Nah, kemudian di sini ada headers. Headers itu maksudnya apa? Jadi bisa dibilang dia itu buat ngasih tahu si API ataupun itu kalau oh ini yang kita kirim itu apa. Di sini kita buat dia nerimanya adalah JSON application atau JSON. Kemudian kontennya juga dia berupa JSON gitu. Karena kita akan ngirim jadi dari isi form, kita ngirim form, kita ubah dulu gitu. Jadi kita perlu ubah dulu isinya yang tadinya itu string ataupun objek yang ada di JavaScript, kita ubah dia jadi JSON. Nah, merubahnya itu di bagian sini. Nah, di sini kan dia ada properti, ada key body juga nih. Nah, body ini tuh yang nantinya masuk ke sini. Nah, ini request.body. Nah, dia akan masuknya ke situ. Nanti
sebenarnya ada nanti misal ada header dan lain sebagainya itu juga teman-teman bisa cek gitu ya isinya tuh apa aja gitu. Tapi kalau misal teman-teman ngambil dari apa ngambil dari form itu biasanya ditaruhnya di body gitu. Nah ini body, kemudian di bagian sini sini nah sini isinya kita juga masukin body gitu. Ya, bodinya isinya adalah ini. Jadi JSON dot stringify gitu atau misal sebentar kita coba cek. Oke. Nah gini JSON.stringify. Nah maksudnya JSON.stringify itu apa? Jadi itu merubah dari si objek biasa ataupun string biasa ataupun pokoknya tipe data dari JavaScript itu dirubah jadi menjadi JSON gitu. Jadi supaya kita bisa kirim si data nama sama telepon ini ke API supaya API tahu oh ini tuh JSON. Oke, kita terima gitu karena dia JSON gitu. Jadi di sini ya yang membedakan dengan yang kita get biasanya gitu. Jadi kita di sini pakai method post dan lain sebagainya. Kemudian yang penting di sini juga gitu. Kita stringify dia. Stringify value yang mau kita kirim. Kemudian baru kita kirim. Nah, di sini baru kita pakai si then gitu. Jadi apa yang terjadi setelah berhasil gitu ya. Karena di insert di sini kan kita ada respon suksesnya juga nih. Walaupun ya kita nggak terlalu pakai gitu ya. Jadi misal di sini kalau udah terjadi kita tulis aja sesuai kayak biasanya dulu deh. Respon class.json then class di sini misal kita console.log aja deh. Si classnya gitu ya. Jadi nanti akan tampil di sini. Oke. Ini kita save. Nah, di sini udah jadi nama karyawan sama nomor telepon ya. Oh, sorry, ini kenapa? Ini judul web. Kita ubah dikit deh. Oh, oke, sorry, baru sadar. Nah, jadi di komponen slice komponen ini dibenerin dikit ya. Teman-teman boleh kalau misal udah atau mental teman-teman udah ya udah bagus. Oke, di sini udah kita berhasil. Nah, di sini untuk inputannya kita udah bisa misal namanya adalah Gigih gitu. Gigih Setiawan. Kemudian kita masukin nomor teleponnya 08943221. Nah, gitulah. Nah, di sini kita coba cek sambil buka ininya ya. Konsolnya. Ah, sorry, sebentar. Nah, di sini kan kita melakukan console log ya setelah kita berhasil ngirim data gitu. Jadi harusnya kita muncul di sini. Ini kita submit tombolnya, klik. Oh sorry, oh iya. Oh ini masih email tipenya sorry. Ini kita ganti teks. Nah ini kita save. Oke ini dia. Oke di sini kita coba submit. Oke di sini oke dia udah ke refresh juga ya. Karena kita pakai submit. Kemudian di sini. Oke kemudian coba kita cek dulu ya. Apakah jadi atau enggak? Oh sebentar, sepertinya saya kurang sesuatu di sini. Oke, tapi kita cek dulu ya. Meskipun kayaknya kurang sesuatu, tapi kita coba cek dulu. Tadi kita nambahin yang namanya gigih gitu. Oke, oh di sini dia udah muncul tapi undefined. Sebentar. Jadi di sini kita kurang ini di sini dot sebentar. Nah itu dot prevent default. Nah, gini. Oke, kita coba lagi ya. Ini undefined. Kita akan masuk ke halaman insert lagi. Kita coba lagi di oh ya, kita cek di sini juga BTW. Coba di karyawan. Oke, satu nambah tapi undefined juga ya. Sebentar, kita coba lagi. Gigi Setiawan. Nomor teleponnya 0812345431. Mari kita klik submit. Oke. Di sini kita cek. Nah, di sini udah ada muncul nih. Status, kemudian affected rows dan lain sebagainya udah ada. Gitu. Kemudian kita coba cek di sini. Oh, dia masih undefined ya di sini. Jadi coba insert di sini kita ada
Di bagian console log tadi udah, oh sorry. Di sini tadi udah berhasil, tapi datanya masih undefined. Oke, kita cek dulu. Jadi nama, fetch method body, nama sama telepon. Di sini kan dia data udah masuk. Kita coba pergi ke insert di sini. Di sini si request body ini kita coba konsol dulu. Konsol log karyawan nama sama karyawan telepon. Kita save. Kita coba lagi Gigi Setiawan 081234543241 gitu. Kita klik submit. Oke, dia masuknya undefined. Jadi yang di sini tuh masih belum benar ya untuk ngambil dari bodinya. Oke, sebentar. Kita jadi udah dari sini tuh dia udah salah gitu. Oh iya, sorry. Ya, jadi gini. eh di sini teman-teman lihat di sini dia namanya adalah nama underscore nama sama telepon gitu yang dimasukin ke dalam body. Nah, pada gitu. Sedangkan yang ada di insert di sini itu nama di dalam bodinya adalah karyawan underscore nama sama karyawan underscore telepon. Jadi ini kita ganti nama gitu. Kemudian yang di sini adalah telepon gitu. Nah, jadi eh kan di sini dia adalah request. Jadi bisa bilang kita di sini tuh ngambil dari request. Jadi yang di sini kan kita submit. Submit itu kan menjadi sebuah request tuh, permintaan. Jadi request. Nah, di dalam request tuh ada header, kemudian ada body gitu ya. Nah, di bagian body itu kita settingnya di bagian aplikasi kita. Nah, di sini di bagian aplikasi kita itu isi bodinya itu nama sama telepon gitu. Jadinya karena isinya nama sama telepon di bagian sininya kita juga harus jadiin dia nama sama telepon gitu supaya nggak undefined gitu. Sekarang coba lagi ya. Ini kita submit. Oke, di sini oh saya hapus ya itunya. Oke, tapi kita akan coba cek ya. Nah, di sini jadinya dia muncul nih si Gigi Setiawan gitu. Dan juga oke, udah ganti. Tapi intinya di sini jadi Gigi Setiawan gitu. Jadi data berhasil di insert atau ditambahkan di database juga. Di sini kalau teman-teman lihat, kita ke karyawan, klik. Nah, di sini ada yang namanya Gigi Setiawan setelah banyak ada undefined ya. Oke, di sini coba saya mau hapus deh supaya agak rapih ya. Oke, ini dihapus juga. Karena di sini juga ada satu undefined. Nah, oke. Jadi itu caranya. Jadi intinya kalau misal teman-teman mau membuat sebuah form dengan cara React.js, urutannya adalah pertama teman-teman di sini on submit. Kalau React.js kita pakai on submit ya. Jadi kita kirim gitu. Nah, kemudian di sini kita pakai yang cara on change, kemudian pakai value yang mana disimpan di dalam variable di dalam useState ini. Kita pakai useState di sini. Kemudian untuk ngirim datanya kita pakai fetch gitu. Fetch, kemudian di dalamnya kalau biasanya kita itu nggak ada argumen selanjutnya, di sini kita pakai argumen baru. Isinya ada method, ada headers, kemudian ada body gitu. Nah, kemudian isi dari forms itu kita masukin di dalam body dengan jangan lupa kita stringify atau kita ubah dia menjadi supaya dia menjadi JSON itu sendiri gitu. Nah, kemudian di sininya di dalamnya itu kita harus perhatikan. Di sini kita nama sama telepon gitu ya. Nama sama tel. Nah, berarti di bagian API-nya yang mana API ini kan berarti dia yang menerima request. Nah, si yang menerima request itu pastikan juga bagian bodinya itu namanya sama. Maksudnya nama variabelnya sama. Jadi tadi itu nama, berarti di sini nama. Yang tadi type di sini juga jadi type juga. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Oke, jadi itu cara untuk cara React.js gitu atau cara JavaScript untuk nambah data gitu ya. Oke, jadi itu untuk video kali ini lumayan panjang juga untuk insert kemudian juga untuk menampilkan data yang ada di sini gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan selesaiin dulu untuk si karyawan ini.
untuk bagian update-nya gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.